Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dekanita. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Jadi, apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal adalah sebuah hukum fisika fluida yang menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida statis di dalam sebuah ruang tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama rata dan sama kuatnya. Hukum Pascal sendiri ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika asal Prancis bernama Blaise Pascal. Hukum yang ia hasilkan ini diberi nama sesuai dengan namanya untuk memberi penghormatan pada dirinya. Tekanan yang ada pada sebuah bejana sama besar di setiap tempat di bejana tersebut. Hal inilah yang dijadikan acuan atau prinsip dari hukum Pascal. Adapun bunyi dari hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Rumus dari hukum Pascal. Rumusnya yaitu P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, sehingga F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Adapun keterangannya yaitu P1 tekanan pada penghisap pertama, P2 tekanan pada penghisap kedua, F1 gaya pada penghisap pertama, F2 gaya pada penghisap kedua, A1 luas pada penghisap pertama, dan A2 luas pada penghisap kedua. Untuk lebih memperjelaskan lagi, silakan lihat pada gambar. Adapun manfaat hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat memudahkan kegiatan manusia dan membuatnya menjadi lebih ringan, terutama jika berhubungan dengan benda-benda berat. Melancarkan kegiatan di banyak industri yang ada di dunia. Dapat diaplikasikan di banyak teknologi dan kebutuhan. Alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal masih bisa terus dikembangkan agar semakin memudahkan kehidupan manusia. Penerapan hukum Pascal. Hukum Pascal banyak diterapkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah pengungkit hidrolik. Pada pengungkit hidrolik, sedikit gaya masuk yang diberikan digunakan untuk menghasilkan gaya keluar yang lebih besar, dengan cara membuat luasan piston bagian luar lebih besar daripada luasan piston bagian dalam. Dengan cara ini, keuntungan mekanis yang didapatkan akan berlipat ganda tergantung rasio perbedaan luasan piston. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Contoh lainnya adalah rem hidrolik pada mobil seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Ketika pengemudi menginjak pedal rem, tekanan pada silinder utama akan meningkat. Kenaikan tekanan ini akan diteruskan ke seluruh bagian fluida di sepanjang sistem hidrolik, sehingga silinder rem akan mendorong kanvas rem terhadap cakram yang menempel pada roda mobil. Akibat gesekan antara kanvas rem dengan cakram akan menyebabkan laju mobil berkurang. Untuk lebih memperdalam tentang materi kita tentang hukum Pascal ini, kita akan melakukan percobaan sederhana. Adapun alat dan bahan percobaan tersebut adalah alatnya 1 suntikan ukuran besar, 1 suntikan ukuran kecil, styrofoam, double tip, cutter, dan selang. Bahannya air dan pewarna makanan. Baik, begitulah materi kita tentang hukum Pascal hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.